bagian belakangnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang tunjuk orang di samping kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Sekali lagi ya, kita mau nyanyi lagunya sekali lagi. Sekarang temennya berempat, minimal berempat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang dia. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk yang paling muda yang di kelompoknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang tunjuk yang paling senior yang di kelompoknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajalah, tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan lagi yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali lagi ya, waktu ada kata mengasihi, kasih love ke teman kiri kanannya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita mau tunjuk yang perempuan. Kau
memisahkan kita. Sekarang mau tunjuk yang laki-laki yang ada di grupnya. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Oke, kita akan berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami bersuka cita, kami bisa memuji Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur selama seminggu ini, Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, tolong Tuhan Yesus memberkati agar persembahan yang diberikan dapat berguna menjadi mendukung pelayanan di gereja ini dan menjadi berkat, dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi semua jemaat dan bagi orang-orang di sekitar gereja kami. Berkati orang-orang yang sudah memberikan, Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka yang belum dapat memberi. Tuhan Yesus berkati juga agar dapat memberi untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus, ku siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Yo, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yang gerakannya susah boleh keluar, tapi kayaknya enggak ya. Menari buat Tuhan. Kita mau bilang, Yesus, Engkau sahabat kami. Sama-sama. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari kita bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus.
Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan lagu dari anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk naik. menjadi doa anak-anak sekolah minggu agar hidupnya disempurnakan menjadi indah bagi Tuhan. Amin. Kita dukung anak-anak sekolah minggu, kita doakan, kita dukung generasi-generasi muda ini agar menjadi orang-orang Kristen yang berapi-api dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Hanya Engkau tempat kami berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hati, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mengucap syukur punya Allah yang setia. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Kepada hambanya saya serahkan. Kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Bapak, 1 minggu Tuhan sudah tolong kami. Suka duka boleh datang, tapi Tuhan tetap bersama kami. Kami yakin semuanya akan mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang memproses hidup kami, iman kami, karakter kami, hikmat kebijaksanaan kami. Perbendaharaan kesaksian tentang kuasa dan kasih. Kalau ada di antara kami yang kurang iman, mohon Tuhan tambahkan.
Karena firman-Mu berkata mujizat terjadi sesuai takaran iman kami. Kalau dulu tahun lalu Tuhan sudah tolong kami, tahun ini pun. Karena Tuhan baik, karena Tuhan sangat berkuasa, karena Tuhan cinta kami dan punya rencana yang baik, Tuhan pasti tolong kami. Guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami semua sedang diproses. Damai sejahtera Tuhan menguasai roh jiwa tubuh kami. Kami buka hati kami. Kami siap mendengar dan mempelajari firman. Roh Kudus tolong kami, bicara kepada kami. Supaya pulang dari tempat ini kami punya cukup perbendaharaan, pengetahuan firman, perjumpaan dengan Tuhan. Untuk memasuki minggu yang baru bersama Tuhan kami bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita masih hidup, mari kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Saya baca tadi pagi ada anak Indonesia di Singapura, padahal dia berdiri di ruangan lapangan parkir, tiba-tiba ada mobil yang ngebut, dia meninggal. Jadi kalau kita masih hidup sampai hari ini, yakin sungguh bahwa Tuhan masih mau memiliki rencana bagi kita semua. Lakukanlah yang terbaik dan berbahagialah. Matius 5 ayat 6 hari ini. Matius 5 ayat 6. Kita mempelajari ini dasar-dasar kekristenan versi identitas orang Kristen menurut Tuhan Yesus sendiri. Ya, orang Kristen, pengikut Kristus, orang yang berkomitmen jadi pengikut Kristus, kriterianya seperti ini. Ini menurut Tuhan Yesus. Kita baca ulang, ingat-ingat catatan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 3. Hari ini ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Matius 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Jadi punya hati yang rindu, passion untuk bisa hidup benar, hidup melakukan menggenapi kehendak rencana Allah. Walaupun sulit, walaupun gak masuk akal, walaupun gak sesuai kedagingan, walaupun gak sesuai keinginan. Tetapi punya hasrat yang kuat, rindu, lapar, haus untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Apakah ada itu di dalam hati kita? Apakah kerinduan, kelaparan, kehausan untuk hidup melakukan kehendak Allah, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai rencana Tuhan, hidup sesuai kemauan Tuhan, itu ada di dalam hidup kita? Atau masih dalam tahap bayi-bayi rohani, ya, yang selalu maunya susu bukan makanan keras, rindunya cuman rindu kebutuhan sandang pangan, papan tercukupi, dan lain sebagainya. Ya. Yang mana? Ini Tuhan Yesus sendiri berbilang, identitas pengikut Kristus, walaupun harus memikul salib, menyangkal diri, bahkan menyalibkan kedagingan, tetapi punya hati hasrat yang haus, lapar, rindu banget, bukan sekedar rindu aja, melakukan kehendak Allah. Dan dikatakan Tuhan Allah akan memuaskan mereka. Kita diminta untuk memiliki hati yang seperti itu. Walaupun apa yang terjadi, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Walaupun sakit harus menyangkal diri, aku mau menggenapi seluruh kehendak Tuhan.
Atau, enggak lah, gak masuk akal. Aku gak mau. Aku maunya apa yang aku lakukan aja, yang aku mau aja. Gak usah lah terlalu fanatik, serius banget. Gak usah lah. Orang pengikut Kristus harus sungguh-sungguh. Atau kalau tidak, Alkitab bilang di ayat-ayat terakhir, nyahlah kamu pembuat kejahatan. Ada ya Vin ayatnya? Nyahlah kamu pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Yang rindu, yang sungguh-sungguh minta kekuatan dari Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sehingga setiap hari melakukan kehendak Bapa. Hidup benar, hidup benar, hidup benar. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku banyak salah. Masih sering ngeluh, masih mau bohong. Masih gak setia melakukan apa yang Tuhan suruh. Masih banyak alasan, masih ada sakit hati. Masih simpan kebencian, masih sering menggunakan waktu hidup panca indera tidak seperti yang Tuhan mau. Aku mau bertobat, aku mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Sebab aku tidak mau diusir di hadapan Tuhan. Saudara baca sendiri Matius 7, pada akhir zaman Tuhan Yesus bilang, masih Tuhan Yesus loh bilang, akan banyak orang dikatakan, perginya kamu pembuat kejahatan. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Orang yang haus lapar melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia huruf besar berarti Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Jadi mau bangsa apapun, kalau hidup takut akan Tuhan, buktinya melakukan kebenaran, itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi biarpun itu orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan, biar itu pendeta, biar itu gembala sidang, biar para pelayan Injil, kalau tidak hidup mengamalkan kebenaran, maka Tuhan katakan murka Allah tetap. Jadi ini firman Tuhan buat saya dan buat kita semua. Contoh orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, tidak mengamalkan kebenaran, walaupun dia seorang nabi. Siapa? Saya masih ada kain Bali sama kaos Bali. Siapa? Tuhan udah bilang kamu kesini begini. Dia bilang no. Aku mau pelayanan tapi no, tidak ke situ. Hah? Jangan rame-rame, saya gak tahu. Kainnya cuma satu. Kaosnya cuma satu. Angkat tangan, buka ayatnya. Tuhan bilang, kamu begini. Dia bilang, no, aku mau pelayanan tapi yang aku mau aja. Aku gak mau ke sana karena dia benci. Dia simpen benci. Karena orang-orang yang Tuhan suruh layani itu jahat kepada bangsanya. Penjajah, perampok, pembunuh, pemerkosa, penjahat kepada bangsanya. Jadi waktu Tuhan bilang, aku juga berbelas kasihan kepada bangsa itu. Kamu pergi ke sana, layani mereka. Supaya kalau mereka bertobat, mereka dipulihkan. Tapi kalau mereka gak bertobat, mereka akan dimusnahkan. Dia gak mau. Aku mau melayani, tapi mau-mauku. Siapa? Yunus, ayatnya. Dia disuruh kemana si Yunus? Niniwe itu musuhnya orang Israel.
Mereka penjajah. Dia perginya kemana? Tarsis. Akibatnya apa? Tuhan berkenan gak sama dia? Akibatnya? Dia dimakan ikan, dilempar. Silakan Pak Divi, yang mana? Kaos mungkin muat. Sekarang buat saya dan saudara. Mengalami apa yang Yunus alami. Jangan ya. Nanti kita saling mendoakan supaya kita semua tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Tambah memiliki hati yang haus lapar untuk melakukan kebenaran. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan memuaskan. Tuhan membalaskan yang baik. Entah di bumi, entah di sorga. Jangan sampai membalaskan dalam arti negatif. Bandel lo ya. Dibilang A, bikin B. Buang lo ke laut. Makan ikan. Mungkin versinya lain. Tapi kesulitan-kesulitan hidup terjadi karena keras hati. Tidak mau hidup dalam kebenaran. Udah tahu Tuhan bilang A, bikinnya B. Roh Kudus menolong kita semua, berbicara kepada kita. Hal-hal apa di mana kita harus bertobat. Pengalaman pertama yaitu penerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah anugerah terbesar. Kita diampuni dosa. Tetapi sesudah itu kita harus mengalami setiap hari pertobatan. Supaya kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Sebab kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan, Alkitab bilang ditebang, dibuang, dibakar ke api. Tuhan tolong kita punya hasrat yang sangat kuat untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Amin. Amin. Apa sih? Mari kita introspeksi. Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 25. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya sebagainya, update. Sesuai dengan apa yang ada sampai Yesus datang kembali, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa itu akan tambah banyak modelnya. Tetapi terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti apa yang telah kubuat dahulu, ini kata Rasul Paulus yang diilhami Roh Kudus, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita walaupun banyak persoalan, damai sejahtera walaupun banyak kesulitan. Rasul Paulus tuh banyak kesulitannya loh saudara. Karena Injil dia disiksa, beberapa kali mau dibunuh, dipenjara, didera, dicambuk, ditarik pakai kuda, difitnah, dirugikan, harus berjuang, kerja keras, supaya dia tidak meminta-minta kepada orang-orang yang harus dia layani. Bahkan dia bisa membantu pekerjaan Tuhan dengan uang yang dia hasilkan. Sehingga dengan leluasa dia bisa menegur kelakuan orang yang salah. Dia jadi gak enak hati. Karena harus ngajuin proposal kemana-mana. Itu anugerah Tuhan. Kesabaran. Rasul Paulus itu kolerik dan sanguinis. Dia pernah usir mentah-mentah si Markus. Keponakannya Barnabas. Karena gak tertib hidupnya. Tapi Tuhan memproses hidupnya, tambah lama, tambah tua,
tambah sabar. Dan akhirnya dia tahu, ternyata dia juga melihat bahwa Yohanes Markus itu, penulis kitab Markus, bisa berubah. Kalau Barnabas, pamannya Markus itu memang orangnya lebih sabar, tapi lebih slow. Jadi orang itu ada plus minusnya. Orang yang kolerik, sanguinis, biasanya hajar, abis itu dia tidur. Orang yang dia hajar masih sakit hati, dia udah tidur. Nah, tapi orang yang lebih sabar itu biasanya banyak memendam. Tapi kalau orang yang kolerik sanguinis ya itu kayak Rasul Paulus. Habis itu, halo yuk makan durian bareng-bareng. Orangnya dia omelin masih sakit. Saya ngomong tentang diri saya. Karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Asal bisa ditempatkan sesuai kebutuhan. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Setia melakukan kehendak Tuhan. Setia dalam keluarga, setia dengan komitmen janji nikah, itu gak gampang. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara, contoh orang yang mau haus akan kebenaran, mau melakukan kehendak Tuhan, walaupun gak masuk akalnya, gak ngerti, tapi waktu Roh Kudus kasih tahu dia, sampai 3 kali dia lihat penglihatan, ini bisa diubahkan 180 derajat. Siapa dia? Dia pikir yang benar tuh ini. Dia sudah dididik dari dia muda sampai dia tua. Ternyata waktu dia sedang berdoa, Roh Kudus memberi dia 3 kali penglihatan. Kamu gak boleh begitu, kamu begini. Maka dia lakukan loh. Tetapi sesudah itu dia harus menghadapi banyak perlawanan, banyak tantangan, banyak komplain. Jadi artinya hidup melakukan kehendak Tuhan juga gak gampang, saudara. Kadang-kadang lebih enak ngikutin apa yang kata komunitas. Tapi melakukan dan mengatakan yang sesuai firman Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau orang haus rindu hidup dalam kebenaran, dia siap. Karena Roh Kudus juga. Siapa? Ayo. Tadi ayatnya ada, itu Kisah Para Rasul 10. Siapa? Hah? Bukan. Kisah Para Rasul 10. Suatu hari Petrus sedang berdoa. Dan sudah siang, perutnya udah kerunyuk. Artinya udah mau makan. Waktu dia lagi berdoa, siapa yang berdoa pernah lapar? Ya saya, ya kan? Kita semua. Biar berdoa tapi kan lapar jalan ya. Terus dia dapat penglihatan di Kisah Para Rasul 10, saudara lihat. Ya. Ada kain, itu di situ ada binatang-binatang yang menurut orang Yahudi itu haram. Tidak kosher. Mereka bilang halal itu kosher. Disuruh makan dia. Dia bilang enggak Tuhan, saya enggak pernah dari kecil makan begitu. Sampai 3 kali penglihatan. Dia bingung, apa sih maksudnya? Lalu Tuhan katakan, apa yang aku katakan halal, kosher, itu dalam terjemahan aslinya, jangan kamu bilang haram. Dia dididik dari kecil, tapi dia enggak ngerti apa. Lalu Tuhan bilang, sebentar lagi akan orang datang dan mengajak kamu. Jangan tolak. Karena yang tadi Vin, Kisah Para Rasul 10 ayat 35.
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, artinya takut itu menghormati Tuhan. Yang mengamalkan kebenaran, mengamalkan artinya melakukan, berkenan kepada Tuhan. Maaf, permisi, kami diutus oleh perwira Cornelius. Apakah di sini tinggal Bapak Simon Petrus? Ya, dia ada di atas. Bolehkah kami bicara? Silakan. Oh, Petrus sudah tahu. Karena siapa yang kasih tahu dia sebelumnya? Roh Kudus. Jadi miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Supaya kita mampu hidup tambah hari, tambah benar, tambah melakukan firman. Karena kalau kedagingan kita atau pengertian kita nggak mungkin. Kalau kita, lu jual gue, beli. Atau kalau lu jual gue sakit hati, ya gitu. Kalau saya, lu jual gue beli. Tapi ada orang yang lu jual, gue sakit hati aja. Baper aja gue. Kesel aja. Nangis, galau. Kalau saya enggak, lu jual gue beli. Nanti saya mau cerita pengalaman Tuhan sedang memproses saya. Oke, lalu Petrus bilang, ada apa? Saya Petrus. Oh, Pak Cornelius, panglima kami, kepala pasukan kami di Korintus, mendapat penglihatan waktu dia sedang berdoa. Cornelius itu orang Roma, orang Itali. Tetapi dia diceritakan di Kisah Para Rasul 10. Punya hati yang baik, yang suka mencari Tuhan, yang suka mencari kebenaran. Hatinya haus dan lapar untuk menyembah Tuhan yang benar. Saat itu orang Itali menyembah banyak dewa. Tapi karena anugerah Tuhan, Cornelius itu punya hasrat yang rindu untuk hidup dalam kebenaran. Terbukti juga dengan kelakuannya baik, suka menolong, suka membantu orang susah. Jadi bukan teori, tapi juga praktek dan teori. Maka waktu dia sedang berdoa, Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang, doamu sudah didengar Tuhan. Apa doanya? Dia berdoa, Tuhan, aku rindu mengenal Tuhan yang benar. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang benar. Tunjukkanlah kepadaku sirotol mustaqim. Dan Tuhan menjawab. Tuhan bilang, panggil Simon Petrus. Dia ada di kota Yope. Panggil supaya dia bisa melayani kamu dan keluargamu. Simon Petrus hanya berpikir bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Dia tidak pernah tahu keselamatan itu untuk segala bangsa. Singkat kata, dia datang dan melayani Cornelius dan seluruh komunitasnya. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka memberi diri dibaptis. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Tandanya dibilang di Kisah Para Rasul 10. Waktu mereka berdoa, Roh Kudus merubah kata-kata mereka. Dengan bahasa-bahasa yang baru. Rindukan saudara, karena hidup ini proses. Jangan puas dengan, oh yang penting saya udah percaya Tuhan Yesus. Apakah punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran? Apakah punya kerinduan melakukan firman? Apakah punya hasrat, haus dan lapar tambah hari tambah serupa dengan yang Tuhan Yesus mau? Petrus diubahkan paradigmanya. Dan waktu dia pulang dari Yerusalem, semua rasul yang lain, para pemimpin yang lain mau eksekusi dia, mau adili dia karena dianggap dia sudah menyimpang dan salah. Lalu dia secara runtut, kata Kisah Para Rasul 11, menceritakan apa yang terjadi. Dan akhirnya para rasul dan semua tua-tua mengerti bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang hidupnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti yang hidupnya menghormati Tuhan.
Gak asal-asalan. Gak berani bohong karena tahu Tuhan ada. Karena banyak orang sekarang lebih takut sama orang daripada Tuhan. Lihat kiri kanan ada CCTV gak? Sama Tuhan gak takut. Sama CCTV takut. Mari kita, saya, saudara introspeksi. Kita benar-benar gak menghormati Tuhan? Orang suka bohong-bohong itu artinya gak hormat sama Tuhan. Gak takut sama Tuhan. Bohong. Hati-hati, jangan sampai dipak sama Tuhan. Seperti Yunus. Jangan sampai. Mari kita hidup menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Dan mengamalkan kebenaran. Melakukan kebenaran. Itu berkenan kepada Tuhan. Maka Petrus dipakai Tuhan. Lebih hari lebih baik. Lebih hari lebih baik. Siapa dia sebelumnya? Siapa Petrus sebelumnya? Hah? Ya, nelayan. Terus apa yang pernah dia buat? 3 kali loh. Udah gak ada muka sebenarnya. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan, mengangkat Petrus, mantan pengkhianat itu, menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa sampai mati. Mari kita rindu mengamalkan kebenaran. Mari kita rindu hidup takut akan Tuhan. Mari kita rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Bukan apa yang kita mau. Bagaimana bisa tahu apa yang Tuhan mau? Ya tadi seperti Petrus, dengar apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Baca firman Tuhan supaya tidak sesat. Bulan November kami lagi pergi. Saya lagi berdoa, pagi apa siang. Terus Tuhan bilang, siap-siap bulan Desember kamu harus membicarakan mengenai Allah melawati keluarga. Ingat gak? Kasih Allah dengan Allah melawati keluarga. Ingat gak tema Natal? Oke. Kamu akan hadapi, sebelum kamu men-sharekan firman Tuhan, kamu akan hadapi banyak hal. Sungguhkah kamu mau untuk Allah melawati keluarga? Mau Tuhan. Lakukan yang benar. Iya Tuhan. Singkat kata, saya menerima informasi dan itu akurat. Orang yang saya pikir baik, sahabat saya ternyata melakukan yang jahat. Saya marah banget. Kan saya udah bilang, saya itu apa ya? Bung gitu loh. Roh Tuhan bilang maafin. Ampuni. Kalau kamu mau Allah melawati keluarga, dalam hal ini keluarga Allah, jemaat Tuhan. Kuncinya harus mau memaafkan, harus mau mengampuni. Seperti aku mengampuni kesalahanmu. Saya dengar itu. Dan saya nangis, saya bilang saya gak bisa. Tapi saya mau. Saya bilang loh, saya gak bisa. Saya punya otoritas untuk memencet. Tapi saya mau Tuhan. Saya mau, tolong saya. Akhirnya singkat kata, saya bisa. Tapi harus punya hati yang mau, haus, lapar, melakukan firman Tuhan. Kalau nggak mau, ya kayak Nabi Yunus. Siapa yang rugi kalau tidak melakukan firman Tuhan, orang lain atau kita sendiri? Lalu beberapa minggu kemudian terjadi lagi.
Ada orang yang saya udah urus sekitar 6 tahun. Bahkan saya kasih makan setiap hari, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Tiba-tiba melakukan yang jahat lagi sama saya. Lalu firman Tuhan bilang begini, kalau tergantung daripadamu, buatlah yang baik. Kalau tergantung daripadamu, buatlah yang baik. Tuhan itu bicara sama kita ya sesuai kita gitu loh. Kalau menurut saya ya. Saya kalau ngomong kan cuma tek 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 ya. Tuhan kalau ngomong sama saya juga cuma tek tek tek. Kalau orang yang ngomongnya banyak, ada sampiran, isi, penutup, mungkin ya Tuhan ngomongnya juga panjang. Hai anakku, sabarlah begitu. Kalau sama saya enggak, karena saya juga tak tak tak. Saya enggak buat-buat, itu dari Tuhan. Kalau tergantung daripadamu, buatlah yang baik. Lalu singkat kata, karena anugerah Tuhan, saya bisa loh lakukan yang baik. Komunitas saya bilang, Ibu Mian hebat bener. Saya bilang mah bukan hebat, karena saya harus doa dan bawa firman. Saya nggak bisa kalau simpen sakit hati, simpen marah. Saya boleh marah tapi nggak boleh dendam. Saya boleh marah kalau orang salah tapi nggak boleh simpan ke sakit hati. Kalau tergantung daripada saya harus lakukan yang baik supaya Tuhan dimuliakan. Betul ya? Betul ya? Gampang gak itu? Saya bisa bilang itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita mau jadi kayak Yunus apa mau kayak Petrus? Hah? Yunus apa Petrus? Bener nih. Karena habis melakukan firman Tuhan juga banyak dikritik, dikomplain, diadili. Baca deh. Lihat, saya ulang. Matius 5 ayat 6, bahasa Indonesia masa kini. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Petrus menutup hidupnya. Dia dieksekusi dengan salib terbalik. Tapi dia bilang, aku ini hanya hamba. Tidak layak. Kalau aku pun boleh melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan memuaskan kerinduannya. Karena kerinduannya adalah melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tidak mau gagal lagi. Dia tidak mau gagal lagi. Kalau bisa melayani Tuhan sesudah melewati banyak kesukaran. Itu kan hanya karena anugerah Tuhan. Betul? Tuhan memuaskan mereka. Ya, saudara yang kekasih, kita lihat lagi ya ayat-ayat firman Tuhan. Sekarang Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Ini terakhir. Kita mau saling mendoakan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti berdoa untuk kamu. Rasul Paulus bilang, ternyata sudah ada pekabaran Injil di daerah Kolose. Dan dia berdoa tidak berhenti untuk jemaat baru di sana. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Mari punya kerinduan untuk berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam hal rohani, dalam hal jasmani. Punya enggak kerinduan itu? Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan kamu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dengar, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Artinya banyak masalah. Tapi dengan kekuatan Allah sanggup mereka tekun sabar menanggung segala perkara. Dan selalu mengucap syukur. Dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu
untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini contoh yang baik. Rasul Paulus berdoa buat jemaat-jemaat supaya bertambah-tambah punya kerinduan hidup melakukan kehendak Allah dalam semua aspek kehidupan. Sehingga bisa berdiri teguh dan tidak goyah apapun yang terjadi, kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memuaskan mereka pada waktunya dan cara Tuhan. Miliki kerinduan itu. Ingat si Yunus, jangan pilih. Ingat si Petrus, mindsetnya, pikirannya, pola pikirnya, konsepnya bisa dirubah Tuhan 180 derajat. Dan dia bisa lebih maksimal untuk melayani Tuhan. Bilang sama Tuhan saudara setiap hari, Tuhan aku ingin menyenangkan hatimu. Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan, aku rindu melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Tolong saya, bantu saya Roh Kudus. Dan mari kita saling mendoakan. Kalau saudara setia dalam ibadah doa jam 7 sampai jam 8 malam, itu semua yang berdoa didoain. Tuhan doakan Daniel, lawati Daniel, lawati Samuel, lawati Naomi, tolong Ibu Hasibuan, Tuhan. Jangan pikir kayak makan cabai langsung begitu, sabar, tahan, kuat sampai Tuhan katakan selesai. Karena hidup ini proses kok. Milikilah kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Milikilah kerinduan untuk setiap hari melakukan firman. Kita semua belum sempurna, betul? Jangan sok menganggap diri sempurna si paling iye. Sadar diri bahwa kita gak sempurna. Dan siap untuk dibentuk, ditegor, dirubah, diperbaiki Tuhan. Kalau gak bisa bilang, Tuhan saya gak bisa tapi saya pengen, saya mau. Roh Kudus tolong saya. Sehingga tambah hari tambah benar. Jangan banyak alasan untuk bilang, oh Tuhan dari dulu emang udah begini. Enggak. Kalau Roh Kudus, kalau Tuhan, kalau firman katakan harus A, mari bilang siap. Siap melakukan firman. Amin. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Tahun 2026 ini kami berdoa loh setiap hari jam 10 sampai jam 12. Para pelayan Injil dibantu dengan Oma Wiwi. Tiap hari jam 10 sampai jam 12 kecuali ada keadaan yang tidak bisa. Kami berdoa, kami sebut loh nama saudara satu-satu. Makanya Tuhan memberkati Oma Wiwi, panjang umur Oma itu. Karena masih berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun rumahnya jauh tapi hatinya masih mau melayani pekerjaan Tuhan. Jiwa-jiwa didoakan satu persatu. Jadi saudara yang kekasih, mari sekarang kita berdoa buat diri kita sendiri, lalu sudah itu kita saling mendoakan. Seperti teladan Rasul Paulus, teladan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan tolong kami. Jadi bejana untuk hormat. Tuhan tolong kami. Cemerlang bagai emas Tuhan murni. tolong kami. Tuhan ku serahkan hati. Tuhan tolong kami. Semua ku berikan pada Tuhan tolong kami. kuduskan hingga tulus selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Agar aku menyenangkan
undang kita bangkit berdiri. Saudara yang berdoa dengan sungguh-sungguh, hanya yang bernyanyi dengan sepenuh hati. menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sebelum kita saling mendoakan, doakan dirimu, saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan tahu kelemahan kami, kekurangan kami, Tuhan, tabiat dosa kami, hati ketidaktaatan kami. jadi bejana untuk hormat. Kami mau bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Cemerlang bagai Kami mau menyerahkan diri, diproses, dibentuk Tuhan. Tuhan, ku serahkan hati. Roh Kudus, ingatkan kami. Semua Bantu kami dalam kelemahan kami, berikan pada supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. kuduskan hingga tulus selalu. Sehingga apa yang kami tabur, kami akan tuai pada waktunya Tuhan, dengan cara Tuhan. Aku menyenangkanmu, menyenangkanmu. Bicaralah Roh Kudus kepada kami, hati kami terbuka. Hanya itu kerinduanku, Oh Tuhanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. kami gak mau banyak alasan, kami mau bertobat dan mau menjadi pelaku firman. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhanku, Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan tolong juga keluarga kami, keluarga besar kami, supaya mereka hidup dalam pertobatan. Pakai kami Tuhan jadi garam dan terang yang efektif dalam keluarga kami, dalam keluarga besar kami. Supaya mereka juga sungguh-sungguh punya hidup di dalam kebenaran karena anugerah Tuhan. Pakai kami berdoa menjadi pendoa syafaat buat keluarga kami, keluarga besar kami. Karena hanya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Silakan saudara bergabung, para wanita, para pria, anak remaja bergabung. Silakan saling mendoakan. Seperti Alkitab meneladani kita, saling mendoakan. Saling memperhatikan. Saling mendukung, saling menolong. KGB, Kak Feli bisa bantu ya untuk urusan anak muda remaja. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kita pelan aja biar mereka berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah, bekerjalah Tuhan. Tegurlah kelakuan kami yang salah. Biar ada kebangunan rohani di antara kami, jemaat Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan mau.
melakukan kehendak-Mu. Melakukan kehendak-Mu. Melakukan kehendak-Mu setiap hari. Berbicaralah kepada kami. Kami sungguh-sungguh mau berdoa. Mohon para pemusik, song leader, singer juga bergabung ya. Saling mendoakan. Tolong. Supaya kita semua hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Saya melayani jemaat ya.